prinsipnya SNM tuh sangat hoki-hokian. Itu bener banget. Oke. Nggak ada yang pernah tahu siapa yang bisa dapat SNM. Mau sebagus apa nih nilai, mau ranking satu di angkatan nih. Nah, kalau dari sana tuh yang biasa jadi faktor adalah track record sih. Track record sekolah. Misalnya gini, Sekolah. misalnya ya, track record Ah. sekolah dan lulusannya yang masuk sana. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih lo ya. Oh iya, Ya orang makasih juga Bud. kuliah pasti sibuk lah. Aduh, Apalagi udah pilihnya ITB kan. Wah, itu gue sibuk sekali ya. Gitu kan. ya, Nah, makasih udah luangin waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol santai lah. Ngobrol-ngobrol yo, tentang pengalaman nih sih. Pengalaman atau hal yang sudah dilakukan sama Jason nih. Yang sudah masuk ITB. Wow, ITB. aduh, kayak keren Perguruan banget ya. tinggi negeri guys. ITB. Tapi nanya, eh, selama kamu kuliah di sana, bagaimana prosesnya untuk kuliah? Oh, yang pasti aku nggak tahu ya, masalah ini kan mungkin kalau misalnya nanti mungkin teman-teman kelas 12 yang sekarang harusnya sekarang udah memikirkan yang mau kemana ya. Udah Ah bulan ya, Maret nih. harusnya. Harusnya sih udah punya masing-masing, tapi kalaupun belum ada juga ya udahlah nanti juga ada. Cuma tuh mungkin kalau buat teman-teman yang mau masuk ITB gitu, mungkin pasti pernah lah dengar sesuatu tentang ITB. Pastilah. Ya, Nah, bahasanya yang didengar nggak enak. Biasanya yang didengar oke. tuh ITB susah. Saya. Ya, itu mainly itu adalah hal utama yang pasti didengar sama siapapun yang mau masuk ITB, bahwa masuk ITB itu kompetitif, masuk ITB itu susah. Hmm. Susah masuknya, susah keluarnya. Lebih susah keluarnya, sorry. Lebih susah Ya, keluarnya. lebih susah keluarnya. Keluarnya tuh susah banget. Perjuangan banget. Oke. Masuknya Sebelum susah. kita bahas Dan keluarnya itu, nih. oh iya benar. Nah, sebelum kita bahas keluar nih, saya Iya, pengen iya. tahu dulu masuknya itu, masuknya ITB gitu. Nah, gimana prosesnya Masuknya, Jason dulu waktu masuk ITB? wah, sebenarnya masuknya campur tangan Tuhan juga. Campur tangan Tuhan. saya Ah, soalnya gimana saya nggak ceritanya? masuk, jadi saya tuh kan masuknya jalur SNMPTN kan. SNMPTN tuh ya Oh, prinsipnya jalur SNPTN. rapot. Iya, jalur rapot, jalur undangan Jalur gitu. apa? Waktu itu saya masuk tuh di fakultas saya itu nggak sendiri, saya bertiga, ada Liora sama ada Enrique. Itu dari 12 IPA 2 waktu itu. Nah, itu Hmm. tuh mereka juga masuk ke fakultas yang sama kayak saya, jalurnya juga Fakultasnya sama. apa nih? Kita bertiga. Saya Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Oh, teknik sipil FTSL, dan FTSL lingkungan. ITB. Ya. Hmm. Nah, itu tuh ya waktu itu masuknya SNM kan. Ya, sebenarnya prosesnya waktu itu rada nggak berharap banyak juga sih, soalnya eh, dulu masih mikirnya tuh ITB itu adalah tempat yang nggak bisa di nggak bisa di reach gitu loh, kayak Ah, ketinggian gitu. Karena ketinggian. selama ini image yang ditanamkan di masyarakat tentang ITB itu adalah ITB itu adalah kampus yang isinya adalah orang-orang terpinter gitu loh. Itu Oh selalu ya, ditanamkan gitu kan, dan kayak ya. ya dulu aku juga mikirnya wah kayaknya nggak bisa sih, kayaknya nggak tembus sih, soalnya kayak terlalu susah, apalagi saingannya ya saingan seluruh Indonesia kan. Apalagi Hmm. anak-anak Jakarta yang negeri-negeri itu kan sekali masuk ITB kan bisa seratusan kan dari satu negeri kalau negeri Yo, favorit banyak gitu. sekali, banyak sekali. Ha. Iya, kalau Seman 8 Jakarta tuh sekali masuk ITB 100, sepertiga angkatan masuk ITB. Jadi Buset. mikirnya kayaknya bakal susah gitu. Jadi Pesimis ya udahlah, ya. SNM udah daftar aja lah, udah daftar aja gitu. Tapi waktu itu tetap eh, nyiapin UTBK gitu. Oh, UTBK. Eh, tetap nyiapin BTA gitulah. Ya. Sampai akhirnya keluar pengumuman itu Ah, benar-benar hari yang nggak disangka-sangka sih. Jadi waktu itu kan kalau pengumuman dapet SNM itu kan pas buka akun itu kan ada tulisannya hijau gitu kan. Kayak ah, selamat Anda telah diterima di di fakultas apa ITB. ITB. Itu muncul tulisannya dan itu benar-benar kayak nggak nyangka banget Gak gitu, nyangka karena ya. dia masih mikirnya wah bisa dikasih kesempatan buat kuliah di sini gitu, di tempat kayak Hmm. gini, dulu mikirnya gitu.
Terus akhirnya itu tuh pengumumannya waktu tengah-tengah lagi les, lagi BTA. Oh, lagi Iya, BTA. lagi les gitu. Terus kan waktu itu pengumuman jam 1 siang, ingat banget. Jam 1 break dulu, dia gurunya ngasih break gitu buat, kan pasti anak-anak yang BTA pasti pada daftar SNM juga kan. Ya, ya. Pada nyoba gitu. Ya udah dia ngasih Nah, kita break buat ngecek gitu. Terus pas break aku cek, oh dapet gitu. Terus udah aku dapat. langsung keluar. Karena buat apa lagi kan? Dia buat apa lagi? Oke, Capek asli. oke, Ya oke. itu sebenarnya ya masuknya sesimpel sesimpel itu nggak simpel sih sebenarnya, karena kayak sebenarnya proses di balik itu juga sangat tidak mudah, sangat tidak gampang gitu sebenarnya untuk apa ya, untuk bisa dapat SNM. Ya sebenarnya yang paling susah adalah kita nggak pernah tahu siapa yang berhak dapat SNM. Kita nggak akan pernah tahu itu, mau sebagus apapun nilainya, karena itu terjadi di angkatan saya. Ada yang nilainya bagus banget, rankingnya tinggi, nggak dapet PTN. Prinsipnya SNM tuh sangat hoki-hokian. Itu bener Oke. banget. Gak ada yang pernah tahu siapa yang bisa dapat SNM. Mau sebagus apa nih nilai, mau ranking 1 di angkatan nih. Ah, Ranking 1 nih, let's say ya, ranking 1 angkatan gitu ya. Gak ada yang bisa ngejamin dia bisa dapat SNM ya gitu. dapat Karena ya SNM ini. tergantung, otomatis tergantung kampus dan tergantung jurusannya. Contoh FKUI, kalau secara sejarah kan yang masuk FKUI dari GS, dari SNM itu kan jarang banget ya, malah Sekarang apa belum ya, pernah ada ya. Iya, kayaknya juga kalaupun ada paling berapa orang gitu, dan ya sedikit lah nggak ya. SNM mungkin. Ya biasanya Ya. UTBK gitu, nggak diundang. Nah Ah, jadi otomatis kalaupun ranking 1 tapi daftarnya FKUI, ya nggak usah berharap gitu loh, kayak nggak usah berharap banyak-banyak sebenarnya. Karena Oke. saingannya rame banget gitu. Rahmat. Jadi Ya, ya, dari sekian banyak sekolah di Indonesia ini kan, semua pada rebutan ke iya, situ gitu. Jadi ya semua maunya persaingannya luar FKUI, biasa. FKUI. Makanya UI, Iya. UI, UI, wah kayak Heeh. gitu ya. Nah, oke. Nah, menurut Jason nih, menurut kamu Hmm. sebetulnya yang menjadi pertimbangan ya, menjadi pertimbangan yang paling penting atau yang paling utama untuk bisa masuk SNPTN atau masuk ke ITB itu apa? Jalur SNPTN. Oke. Kalau yang saya dapat dari cutting gitu ya, dan yang saya dengar dari teman-teman yang mungkin lebih terekspos dengan sistem itu lah daripada saya gitu, mungkin anak-anak negeri yang lebih mungkin lebih identik dengan PTN gitu. Kayak biasa kan orang-orang tuh sering pindah ke SMA negeri supaya chance masuk PTN lebih gede gitu kan. Betul, Karena ya betul. mungkin memang ada informasi-informasi yang mereka tahu dari sana gitu. Nah, kalau dari sana tuh yang biasa jadi faktor adalah track record sih. Track record sekolah. Misalnya gini, Sekolah. misalnya ya, track record Ah, sekolah dan lulusannya yang masuk sana. Misalnya gini, ITB, setiap dari angkatan saya yang masuk SNM ITB itu 6 orang. Angkatan bawah saya itu yang masuk SNM ITB 12 orang. Jadi nambah 2 kali lipat gitu. hmm, Jadi ada track record ya. Kenapa? Karena udah pernah ada orang yang masuk ke sebelumnya. sana dan kelihatan, ya saya rasa juga kelihatan kualitasnya gitu kan, ya otomatis ITB nggak mau lah nerima lulusan kalau misalnya dari penabur terus ternyata yang masuk sini jelek-jelek gitu. Ya Ah, pasti tahun berikutnya nggak dimasukin banyak-banyak lah gitu. Jadi kalau betul. misalnya yang apa performanya bagus gitu, yang atas-atasnya, Ah, chance ada tingkatnya untuk masuk tuh ada harapan untuk lebih besar lah, bisa dibilang kayak gitu. oh. Setahu saya gitu ya, mungkin ya mungkin bisa benar mungkin salah, tapi dari yang saya tahu, dari yang saya dengar dari teman-teman Oke, mana. berarti track record sekolah, terus juga mungkin dari alumni sebelumnya, hasilnya Performa gitu alumni, ya, ya performa bahwa alumni di kampus itu sih. alumni itu bagus apa enggak gitu. Itu jadikan sebagai pertimbangan. Itu yang pertama. Mungkin ada lagi nggak setelah ini tuh? Paling kalau dari segi nilai saya agak nggak tahu juga, karena saya benar-benar nggak tahu gitu loh apa yang nilai saya tuh. Selama SMA ya saya cuma nyoba untuk sekonsisten mungkin aja. Kuncinya konsisten, dan kalau bisa jangan turun gitu. Ya kalau nggak bisa naik ya udah gitu. Berarti Tapi jangan sebentar, turun. bentar. Berarti dari penilaiannya kan dari raport gitu ya, kalau nggak salah ya. Ya, rapot betul. Raport, raport dari semester berapa ini? Dari Dari semester dari pertama? awal, dari awal, Oh, dari dari semester 1. awal. Berarti dari Tapi awal. nggak semua mata pelajaran. Cuma 6. Oh, Cuma 6 enam. mata pelajaran yang Boleh sebut ini banget. apa saja?
Ya harusnya orang udah pada bisa nebak lah ya, Maaf ya, fisika, fisika, kimia, kimia, biologi, bio, harusnya ada bahasa Inggris. bahasa Saya lupa Inggris, satu lagi apa, mungkin bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Indonesia. Intinya mungkin mata bahasa Indonesia pelajaran wajib wajib SMA yang lah. wajib ya. Oke, Kalau kayak Mandarin ya itu jangan harap lah. Jadi yang Mandarinnya jangan ya. 100-100 gitu sorry banget nih nggak bisa dipakai. Sorry banget ya. Jadi Tapi itu lebih nggak khusus masuk. Oke, berarti lebih khusus ke 6 pelajaran ini. Nah, saya tertarik tadi Ya dengan apa yang kamu sampaikan. Jangan sampai nilai raport itu kayak naik turun, naik banget, turun banget kayak gitu-gitu ya. Harus usahakan itu betul-betul pertahankan lalu naik demi sedikit itu ya. Atau bagaimana? Kayak gitu ya, dari itu semester 1 kelas dari 10. yang saya tangkep dari teman-teman itu lebih Hmm. baik sih daripada yang kelihatan tidak konsisten. Tidak konsisten tuh bukan Oh, berarti nilainya jelek loh, tapi bisa tapi tiba-tiba bagus banget, tapi bisa tiba-tiba jelek semua gitu. Itu tidak konsisten, Bang. Itu tidak oh konsisten gitu ya. namanya. Oke, Mungkin nilai hal-hal kayak gitu raport. bisa jadi, iya, bisa jadi indikasi sebuah problem gitu loh dalam masa studi gitu. Kayak pernah terjadi sesuatu sampai tiba-tiba bisa bagus terus tiba-tiba jelek gitu. Jadi saya tuh selama SMA ya saya coba untuk bikin stabil aja sih Stabil sebenarnya. ya. Saya nggak tahu sih apakah usaha itu berhasil atau tidak ya untuk Tapi kan memasukkan saya ke. terbukti masukkan. Tapi ya masuk sih. Tapi masuk sih. Iya. Berarti Jadi mungkin berarti gitu harus sih. persiapannya dari kelas 10 dong ya. Iya nggak Untuk sih? teman-teman yang memang berencana Ya ada ya. baiknya seperti itu. Ya. Ya, Kalau emang mau ya. Ya. di kelas 10 nilai bagus, pertahankan kelas 10 semester 1 2 11 1 2 gitu ya. Jangan sampai Hmm. turun kelas 12 itu dan itu akan membuat maksudnya lebih kuat lah ya. Artinya yang apa namanya diperhatikan dalam masuk SNPTN gitu kan ya. Iya, Oke, karena ya kelihatan kualitasnya gitu loh. Kualitasnya kelihatan kualitasnya tetap. ya. Betul sih kalau Setelah kalau saya naik jadi turun itu itu ya saya suka. Hmm. kalau naik turun itu kelihatan banget kayak sih kayak ini nyontek nggak sih gitu gak sih Waduh, itu saya nggak tahu. Itu saya nggak tahu. atau mungkin Saya gini rasa, ya, kayak menganggap gimana remeh Pak? atau gimana gitu ya. Hmm. Oke, selain Saya rasa, nilai raport ya terus tadi oh, track record sekolah gitu ya apalagi selain itu. oh, pas daftar tuh disuruh ini sih, apa? Disuruh ngumpulin kayak portofolio gitu. Portofolio kayak Portofolio. pernah menang apa gitu. Tapi Oh, sejujurnya saya nggak tahu apakah itu berdampak itu kecuali masuk ke tempat-tempat yang memang butuh portofolio. Contoh, sekolah desain FSRD ITB. FSRD kan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ya, oh masuk seni rupa kalau nggak punya jelas, portofolio mau ngapain gitu kan. jelas itu ya. Ya, itu butuh. Nah, tapi Iya, kalau kayak teknik sipil kayak saya pas ngumpulin juga saya cuma ngumpulin portofolio cuma kayak kan saya banyak kan main musik ya. Jadi iya, otomatis iya. kegiatan yang saya ikuti juga Iya, musik. jago musik Tidak kamu ya. ada korelasinya dengan teknik sipil sama sekali gitu Iya, kan. iya. Tapi ya udah saya masukin aja. Saya nggak tahu sih itu sepengaruh itu atau enggak ya. Cuma ya kalau punya semakin banyak semakin baik lah ya. Oke, Jadi kalau berarti yang itu ya sebisa mungkin sambil sekolah tuh sambil belajar melakukan hal lain lah. Apa gitu, jangan kayak ya sebenarnya nggak pernah salah sih untuk belajar dan nggak ikut apa-apa. Cuma kayak kenapa nggak ikut yang lain-lain gitu loh. iya. Oh, saya yakin gini, Sen, bahwa ITB menyuruh kita kumpul portofolio gitu, pasti ada ngaruhnya gitu ya. Entah itu di jurusan Pasti, apa gitu ya, pasti. benar. Ya, artinya kan itu juga dipertimbangkan gitu dalam Hmm, SMA gitu. Jadi bukan hanya sekedar fokus di bidang matematika atau mata pelajaran yang tadi disebut gitu ya, tapi ya. juga di luar itu. Kayak kamu mungkin ya, karena di bidang musik kamu lakukan itu dan kebetulan juga portofolionya ada, ya mungkin Hmm, juga ITB melihat kayaknya punya seni cukup. gitu ya, punya maksudnya Iya. ya ada Nah, hal lain lah, artinya ada nilai plus dari situ gitu ya. pasti ada nilai plus. Tapi kita nggak tahu seberapa besar nilai plusnya Ya gitu. itu Tapi pasti ada itu. hanya ITB Nah, dan Tuhan yang tahu hanya ya. ya hanya mereka yang tahu lah. Saya nggak tahu sama sekali. Yang penting Nggak ngerti. usahakan ya sebenarnya nggak ada yang bilang bahwa kalau nggak punya portofolio itu nggak bisa masuk, nggak Ya, pasti bisa sepakat. juga. Cuma ya sekarang kalau misalnya disuruh pilih antara orang yang nilainya sama nih tapi satu punya Ya, portofolio satu enggak, kira-kira mana yang bakal dipilih? Kan yang punya nah itu dia. portofolio sama Good. aja gitu. Sepakat, Itu sih. sepakat.
Heeh. ya pasti yang ada punya nilai plusnya itu gitu ya. Ya gitu ya, nilai plus di Benar. portofolio gitu ya. Oke, menarik, menarik, menarik. Apalagi selain itu yang ya hal menjadi pertimbangan sih bisa masuk ITB lewat jalur SNPTN gitu ya. Wah, kayaknya yang tadi saya sebutin udah semua sih, soalnya itu yang saya persiapkan dan saya lakukan gitu selama Nah, sekolah kayaknya. oke. Tadi si Jason Itu sih. saya sempat mendengar bahwa kamu bilang itu Tuhan sih. Oh iya. Ya, Oh tentu. Tentu. Itu nggak ada lagi kekuatan yang lebih gede itu untuk bisa iya, iya. masukin saya. Mungkin itu bisa dijelaskan. Menurut kamu kayak gimana itu? Oke. Jadi sebenarnya gini. Em, jadi kan ketika masa angkatan 2020 dapat kampus itu kan pas banget baru COVID mulai kan. Ya. Waktu itu tahun 2020 awal, bulan April, ingat banget saya. April gitu. eh itu tuh masa yang bisa dibilang nggak mudah gitu buat saya, karena pada saat itu kan pasti mungkin teman-teman di sini juga kalau ada yang udah mikirin kuliah pasti ada yang punya cadangan gitu kan. Nah, Ya. cadangan saya sebenarnya ada cadangan, tapi itu cadangannya waktu itu di luar negeri. Oke. Ngambil jurusannya pun juga beda banget, bukan nggak ada Kayak teknik-tekniknya sama sekali. sekarang. Iya, dulu tuh saya cadangannya tuh di Malaysia. Saya mau ngambil ini finance and accounting karena Oh, saya oke. lumayan suka. Saya tuh lintas minatnya ekonomi. Iya, saya Oh, diajar Bu TW. oke, oke, Iya, oke. iya. Siap, siap. Tapi punya lintas minat lah ya. Iya, saya dididik Bu TW. Dididik UTW. Terus Oke, ya, UTW. apa? Ya udah saya udah punya apa simpanan di sana lah gitu lah. In case ITB nggak dapet. Tapi ya dipikir-pikir secara ekonomis itu sebuah keputusan yang sangat berat dan tidak bijak gitu waktu itu. Oke. Karena semurah-murah. Jadi misalnya kalau kita mau ngomongin murah ya, di negara Asia, Malaysia termasuk yang paling murah. Ya otomatis lah kalau mau dibandingin sama Singapura, Hong Jauh. Kong, Ya, gitu-gitu jauh ya, ya. wah jauh gitu kan. Siap. Karena Malaysia kan juga rada mirip sama kita kan, biaya hidupnya, makannya, dan lain-lain. Itu pun masih mahal banget, gitu loh. Oke. Banget, Itu banget. masih mahal banget Iya. lah. Intinya bisa dibilang totalnya bisa nyampe 10 kali biaya kuliah di ITB. Ya, Oke. semahal itu. Jadi ya jauh banget dong. Jauh, jauh, Dan jauh. waktu itu ya satu-satunya option terbaik ya adalah dapat ITB. Iya, Nggak ada betul lagi sekali. gitu loh. Saya nggak punya cadangan lain dan saya nggak pengen masuk tempat lain juga gitu loh waktu Oke. itu. Saya cuma pengennya itu. Bahkan ketika daftar, biasa kan kalau orang daftar SNM itu nanti tuh ada dua pilihan gitu kan. Nggak tahu ya tahun sekarang gimana, tapi harusnya nggak berubah. Jadi itu bisa pilih dua gitu. Pilihan pertama, pilihan kedua Oh, kan. oh iya ya. Nah, saya nggak milih pilihan kedua. Jadi Kamu saya cuma taruh satu pilihan. satu Jadi either pilihan. dapat atau enggak gitu. Ya. Waktu itu Ah, satu doang. Bahkan yang kedua saya nggak taruh apa-apa. Ya udah, biarin aja kosong gitu. Saya cuma mau satu. Ya udah. Jadi ya benar-benar ketika saya dapet ya itu kayak benar-benar kayak dikasih Tuhan bahwa Tuan gitu emang ya. jalannya tuh ke sini gitu. Oke. Dan terbukti gitu. Memang itu adalah Oke. keputusan terbaik yang saat itu bisa terjadi gitu. Itu Oke. sih. Jadi ya Mungkin menurut juga saya itu mungkin juga disediakan dua pilihan itu juga dijadikan sebagai pilihan apa penilaian gitu ya. bisa 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 kan? kalau milih kampusnya sama-sama bergengsi. Nah itu bahaya Ya tuh. kan? Ya kan? Hati-hati. Bisa kan? Misalnya milih ITB sama UI, Iya kan? wah, Oh iya kan? ya atau Dua milih ini UI sama nih. ITB itu perlu dipikirin baik-baik sih. Iya, Maksudnya iya, kayak iya. Mungkin juga itu. apa yang bakal dilihat sama yang nilai gitu. Milih Iya. dua, terus kayak apalagi jurusan-jurusan top dua-duanya itu. Iya Nah kan? kalau nggak diterima satu, misalnya ITB, misalnya masuk pilihan pertama nggak cukup, harusnya bisa masuk pilihan kedua kan. Tapi yang Iya. pilihan kedua nggak mau karena dia ditaruh di pilihan kedua. Sedangkan banyak Nah, yang naruh dia di pilihan pertama. ini. Nah itu gimana? Nah, ini. Hati-hati. Kayaknya ini juga satu. Hati-hati ya. Itu Benar-benar. hati-hati asli. Mendingan Itu ya harus udah dipikirin pilih sih. satu aja udah. Kayaknya itu juga Ya, salah satu maksudnya tipsnya gitu ya. ya benar. Dan kalau emang mau pilihan kedua mungkin ambil di tempat yang nggak begitu bersaing, karena ya kita tahu lah ya PTN yang bersaing apa aja kan. Itu Ya, selalu PTN-PTN banyak yang sama banyak. kan. Ya, 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 ya. dan kayak sebenarnya mau ya bener sih, kuliah di mana aja juga pada akhirnya yang nentuin kan kita gitu Yes, seberapa suksesnya. Cuma betul. dalam dalam pemilihan-pemilihan PTN ini tuh emang ada strategi-strateginya Harus gitu ada kadang. strategi, Kering. Kamu tadi Iya. pilih satu kok
bisa gitu. Jangan-jangan yang lain pilihnya 2 nggak dipilih gitu. Kamu kehendaki. Ada yang milih 2, akhirnya diterima di pilihan keduanya. Oh, ada juga kayak Yang gitu ya. sebenarnya dia nggak terlalu pengen misalnya gitu. Itu kan Oh, sayang kan. Jadi iya, kayak kalaupun emang mau pilih 2, ya pastikan masuk kemana pun nggak masalah gitu loh. Jangan iya, sampai apa ya, jangan sampai nyesel kalau masuk pilihan kedua gitu. Karena betul. kalau emang nyesel nih terus mau ganti jurusan, bisa sih tahun depannya UTBK lagi, buang 1 tahun. Biasanya banyak orang yang kayak gitu tuh ke kedokteran. Kedokteran, Iya, ya, iya. kedokteran Banyak tuh banyak misalnya sih. mau kedokteran nih, nggak dapet. Tahun kedua nyoba lagi. Akhirnya Hmm, ada yang dapet, ada yang enggak, ada dan yang akhirnya lanjutin di kampus lamanya gitu. Ada yang selama kayak ya, gitu. oke, oke. Banyak kan dokter sih. Aku nggak tahu kenapa, tapi Ya, banyak banget orang yang kedokteran kayak gitu. baik, oke, siap. Berikut nih, Sen. Menurut kamu seberapa ngaruh sih sekolah terhadap masuknya SNPTN gitu ya? Kayak kamu kan dari penabur nih, Hmm. Ya, ya. seberapa ngaruh menurut Nah, kamu? oke. Penabur GS deh, Khusus perlu di garis bawah itu, ya, penabur Gading Serpong nabur ya. GS. Kalau buat dalam ngomongin konteks ini, menurut saya ngaruh karena track record alumni GS bagus. Oh, Itu. itu. Hmm. Heeh. Ke contoh kayak saya masuk ITB itu juga karena peran kating-kating yang udah di sini, dan asli anak-anak GS di sini tuh orang-orang gila. Jago-jago. Jago, orang-orang pinter. Kayak ada cutting di atas saya tuh mahasiswa terbaik fakultas ya, anak GS. Siapa tuh? Ingat ini enggak? Theodore Maximilian, anak 19, anak IPA. Mohon maaf ya, Theodor. Iya. Ya, Saking banyaknya. banyak banget kan ya. Apalagi Bapak ngajar PKN, semua kelas gurunya Ya Bapak ya. semua itu. Makanya kalau nama Theodor itu lah banyak juga soalnya. Banyak ya namanya. Itunya adalah itu, dan kayak dia sekarang jadi salah satu orang yang cukup berpengaruh sih, saya bisa Wow. bilang, di ITB. Di ITB loh, berpengaruh di ITB itu sebuah title yang menurut saya gede gitu. Karena Oke. ITB mahasiswanya ada 20.000 lebih ya. Gila. Jadi Dari terbaik itu se-Indonesia. Iya kan? iya, iya. Dan itu dia mahasiswa terbaik di fakultas yang menurut saya tersulit, fakultas tersulit Fakultas apa itu? gitu loh. Stay, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Wow. Itu berat itu. Passing grade-nya tinggi banget. Termasuk yang paling tinggi kalau di ITB. Jadi ya bisa dibilang dia cukup pintar. Ya udah terbukti juga lah itu, dan semua orang mengakui bahwa dia emang luar biasa gitu di ITB. Ya maksudnya hal-hal kayak gitu loh yang bisa mempengaruhi juga gitu. Toh pada akhirnya terbukti adik tingkat saya yang anak 2021 yang masuk stay jadi banyak. Yang dari Hmm. SNM loh. Iya, sebelumnya SNM. yang masuk SNM tuh 1 orang apa 2 orang gitu. Terus nambah lagi di angkatan bawahnya. Jadi ya nggak menutup kemungkinan di angkatan sekarang itu bisa nambah lagi, bisa aja Banyak. ya. Bisa, Berarti bisa lebih banyak PR-nya lagi. kalian berarti yang sudah masuk memberikan yang terbaik untuk ITB, ya kan? Supaya nanti slot Iya, berikutnya itu banyak ngaruh lagi ke gitu ya. iya, itu ngaruh ke sekolah juga gitu sih. Oh, Dan sekolah. menurut saya sebenarnya nggak cuma itu sih. Selain track record ya, kita nggak bisa, ya udahlah, itu semua orang tahu lah. Anak Ya, penabur, apalagi anak penabur guys, pasti cukup cukup jalan lah otaknya. Itu udah kayak rahasia umum, semua orang udah ya, tahu sudah gitu. tahu lah. Tapi menurut saya itu ada satu hal yang mungkin kalian tidak suka sekarang ya, cuma suka tidak suka itu ternyata membantu gitu, yaitu Apa pemberian itu? tugas yang kadang terlalu banyak. Ya, Itu ini banyak banget ini juga set. Nah, mungkin bisa ini juga dijelaskan. Mungkin bisa. ini Gimana, juga gimana? sudah rahasia umum ya, bahwa semua anak penabur pasti stres dengan tugasnya. Mungkin saya Oke. rasa juga Bapak Ibu kalau ada yang tahu pasti pernah muncul kayak gerakan-gerakan di Twitter tentang yang menghina-hina dan tidak suka Ya, dengan penabur karena ya, ya betul. workload-nya. Itu semua orang udah tahu ya kan. Itu bukan sesuatu yang baru, penabur selalu seperti itu dari awal hingga Betul. sekarang. Dan saya Betul. rasa tidak akan berubah. Nah, tapi itu oke, pada saat itu kita tuh ya yang ngeluh pastilah, siapa yang nggak pernah ngeluh gitu kan, capek lah Iya. pasti, apalagi apalagi untuk orang-orang yang mungkin sambil mengerjakan hal lain gitu, jadi nggak Iya. cuma sekolah, misalnya sambil OSIS lah atau sambil ngerjain eskul apa, eskul kan juga pada aktif kan di GS Iya. gitu. Nah itu pasti sebuah challenge gitu untuk bisa tetap konsisten, itu susah Konsisten banget dengan ya, tugas itu ya. itu susah banget iya, karena kan makin lama makin susah. Berarti effort gede kan gitu, Nah, karena effortnya konsisten tuh nilainya nggak konsisten, effortnya oke. makin tinggi nilainya baru konsisten. Oke. Gitu ya. Nah
itu tuh sebenarnya rada melatih kita ketika di ITB, karena percayalah di ITB memang seberat itu. Seberat Jadi itu semua tugasnya. jadi semua yang dibilang sama orang tentang ITB, sayangnya itu benar. Ya, sayangnya itu benar. Maksudnya kayak saya nggak bisa sugar coating kayak enggak di ITB nggak susah itu, enggak guys, di ITB emang susah dan itu fakta gitu loh. Even anak-anak terpintar dari penabur yang saya kenal yang sekarang masuk sama saya di ITB ngeluhnya luar biasa gitu loh. Emang susah banget dan nilai yang didapat juga bukan nilai yang bagus. Berharap tuh dapat 100. Saya udah nggak pernah lagi ujian dapat 100. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan di penabur tuh rada melatih kita ketika kita harus banyak ngerjain hal-hal di ITB, karena jadi tuh ini ngaruhnya di sini sih. Di ITB itu satu, akademik susah itu udah pasti ya. Itu udah pasti. Pasti. Dan susahnya itu bedanya gini. Kalau misalnya ada yang mau masuk ITB ya dan nonton ini, harusnya kalian mungkin udah pernah dengar bahwa di ITB itu tahun pertamanya itu kita nggak belajar jurusan kita. Tahun pertamanya itu kita belajar namanya TPB atau tahap persiapan bersama, yang isinya itu belajar lagi-lagi matematika, fisika, kimia. Tapi nggak usah berharap ini sama kayak SMA. Beda. Ini jangan berharap. Walaupun banyak orang bilang, itu cuma kayak ngulang SMA 3 tahun dijadiin 1 tahun. Enggak, itu bohong. Jangan percaya. Bohong gitu. Itu tuh. Jadi paling ya, materi yang mirip sama SMA tuh paling cuma di semester pertama doang. Jadi habis itu semester kedua, wah udah lepas itu. Lost. Itu tuh benar-benar, kalaupun materi sama, oke, saya harus bilang bahwa materi memang sama. Tapi yang dipelajari beda. Yang diujikan jauh lagi. Jadi materi jauh. Materi itu sama. Kalau misalnya kita ngomongin fisika, mungkin nanti ada ngomongin kalor lagi, gaya lagi, air lagi. Itu tuh pasti ketemu di semester pertama kalau masuk ITB. Oke, materi sama. Tapi metode ajar dosen dan guru itu wah. Beda jauh ya? Beda jauh banget. Dosennya benar-benar waktu itu kan kalau sekolah tuh biasa bapak ibu kan suka ngomongnya, nanti kalau kalian ketemu dosen nggak peduli kalian udah bisa atau belum. Itu bener. Itu bener. Itu bener banget ya. Dosen tuh apalagi online. Dosen tuh semakin mudah untuk tidak peduli. Bodo amat, udah ngajar kelar. Mau kita bisa mau enggak, biasanya nggak bisa sih. Ya, 90% masuk kelas biasanya nggak dapat apa-apa. Itu karena emang agak susah untuk ngikutin pace dosen itu, emang susah. Benar-benar harus nyicil sebelumnya gitu loh. Kayak harus baca dulu atau konsepnya dari SMA harus ngerti dulu. Nah, masalahnya tidak semua orang konsepnya dapet di SMA. Kenapa? Karena memang SMA itu tidak menanamkan konsep. SMA itu lebih ke, kalau yang dari saya dapet gitu ya, bahwa dari fisika, matematika, kimia SMA ya, itu menanamkan saya gimana caranya solve problem aja untuk menyelesaikan soal. Sayangnya di ITB skill itu nggak begitu kepake. Gitu. Maksudnya kepake sih, tapi butuh jauh lebih banyak daripada itu gitu loh. Bahwa satu hal yang benar-benar kita harus paham tuh kenapa rumus ini bisa dipakai di sini, kenapa rumus ini bisa jadi kayak gini. Itu tuh jadi hal yang harus tahu. Dulu pas SMA nggak usah tahu lah, orang rumusnya udah ada, pakai aja gitu kan. Tinggal pakai kita ya. Ujian pun seperti itu, dan makanya itu sebenarnya ya, selama hafal rumus dan ngerjain latihan yang dikasih H-1 itu tuh sebenarnya nilai UAS dan nilai UTS itu tuh nggak ada UTS, nilai UAS itu tuh bisa bagus itu loh sebenarnya. Tapi ya ini nggak bisa diomongin ke semua ujian sih, kadang ada soal-soal yang memang unik gitu ya. Tapi most of the time waktu zaman saya ya soalnya tuh rada mirip sama soal-soal latihan yang sebelumnya. Nah, pas kuliah tuh saya sempat keenakan dengan cara seperti itu. Saya pikir apa yang saya kerjain kan saya latihan juga kan, banyak tuh latihan banyak banget. Paling nanti juga keluarnya mirip. Enggak mirip sama sekali. Beda jauh. Kalaupun ada yang mirip pas kerjain tiba-tiba tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa saya. Jadi tuh emang ya. Jadi sejak UTS pertama itu tuh saya langsung kayak kena pukul gitu loh. Pas lihat nilainya kayak wah, yang saya pikir saya bisa
Ya, saya pikir saya bisa nih, ternyata nggak bisa. Dan nyatanya emang kita nggak tahu apa-apa, gitu loh. Ya nyatanya Oke, oke. emang kita jauh dari kata bisa gitu, jauh banget.